Baik, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, di sini kami mahasiswa Mercubuana dari jurusan Sistem Informasi ingin melakukan sedikit pengenalan, yaitu sosialisasi aplikasi Adobe Premiere dalam pembuatan video untuk menunjang kreativitas dan tugas-tugas mahasiswa. Baik, untuk rundown hari ini pertama yaitu pembukaan, lalu akan ada sambutan dari dosen kami yaitu Ibu Dwi Ade Handayani. Lalu selanjutnya akan ada materi yang akan dipaparkan yaitu terkait dengan pengenalan aplikasi Adobe Premiere tersebut. Kemudian akan ada sesi Q&A bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silakan langsung aja bertanya untuk open mic, atau jika sedang dalam presentasi bisa langsung ditulis pada kolom chat sehingga nanti akan kita jawab saat sesi Q&A. Berhubung waktu sudah pukul 10:06, kita mulai saja. Untuk yang pertama yaitu pembukaan oleh dosen kami yaitu Ibu Dwi Ade. Untuk Ibu Dwi Ade kami persilahkan. Ya baik teman-teman, karena Ibu Dwi Ade hari ini berhalangan hadir, mungkin bisa langsung kita mulai saja ke pemaparan materi pada hari ini. Untuk pemaparan materi akan disampaikan oleh teman kami yaitu Saudara Salvia Hoirunisa. Untuk Salvia Hoirunisa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi, pengertian Adobe Premiere itu tujuan pelaksanaan sosialisasi ini adalah dalam era pandemi COVID-19 saat ini, di mana kegiatan belajar mengajar mahasiswa dilakukan secara daring atau online. Banyak sekali tugas-tugas yang diberikan oleh dosen terkait dengan pembelajaran mahasiswa. Salah satu cara penilaian yang dilakukan oleh dosen dalam mengambil nilai mahasiswa adalah pembuatan video setiap tugas yang telah diberikan kepada mahasiswa. Mahasiswa dapat mengerti secara langsung proses pembuatan video dalam menunjang pengerjaan tugas kuliah. Mahasiswa dapat mengerti fungsi-fungsi pada aplikasi sehingga mahasiswa dapat mengerjakan tugas pembuatan video dengan lebih mudah. Apa sih Adobe Premiere itu? Adobe Premiere Pro merupakan program pengolah video pilihan bagi kalangan profesional, terutama yang suka bereksperimen. Program ini banyak digunakan oleh perusahaan pembuatan film atau sinetron, broadcasting, dan pertelevisian. Adobe Premiere adalah salah satu software yang populer dan digunakan secara luas. Dalam pengeditan video, Adobe Premiere memberikan kemudahan dalam pemakaiannya, image atau video pengeditan yang mudah digunakan. Bisa juga untuk menyusun video event seperti pernikahan, musik video klip, film, video profil, dan lainnya secara profesional. Aplikasi ini banyak digunakan sebagai aplikasi video PC YouTuber. Nah, ini adalah tampilan awal aplikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syahril Damarista. Silakan. Ya, terima kasih Salvia Hoirunisa.
Saya akan menjelaskan kelebihan dan spesifikasi aplikasi Adobe Premiere Pro ini. Kelebihannya itu pengoperasiannya mudah, proses editing cepat, banyak fitur efek yang tersedia, dapat membaca banyak format file video, format output bisa sampai 4000, mendukung pembuatan video VR 360 derajat. Dan spesifikasi minimal PC-nya sistem informasi Windows 10 64 bit, prosesornya Intel Gen, CPU atau AMD yang setara. RAM-nya minimal yaitu 8 GB, GPU-nya 2 GB, hard disk space-nya 8 GB, dan untuk resolusi layar itu 1280 per 800. Fitur-fitur aplikasi Adobe Premiere yaitu capture atau perekam monitor, aktivitas perekaman layar monitor dalam pengambilan source atau sumber video yang akan dilakukan proses editing. Kedua yaitu trim, aktivitas pemotongan video berdasarkan klip dapat dilakukan secara otomatis per menit dan dimanapun. Tiga yaitu titler, membuat teks dalam video untuk membantu memberikan pengertian kepada audiens untuk maksud yang ada pada video. Yang keempat yaitu color grading, proses pemilihan tone warna yang sesuai dengan tema video yang sedang dikerjakan. Yang kelima itu scan edit detection, fitur otomatis yang tersedia untuk memotong video seperti trim, namun dengan rekomendasi atas Adobe Premiere. Yang keenam yaitu audio asset, fitur audio free royalty yang sudah ada pada Adobe Premiere dengan pilihan berbagai jenis genre, tempo, mode, dan durasi yang diinginkan. Untuk memulai dan mengimport file, yaitu pertama, pilih new project, dan yang kedua, memasukkan nama project dan lokasi penyimpanannya. Lalu pilih impor. Lalu pilih file yang akan diedit, seperti gambar. Setelah mengimpor file video akan berada pada kolom project di pojok kiri bawah. Lalu tampilan setelah mengimpor, pindahkan file video dengan cara drag dan drop ke kolom timeline di sebelah kanan. Nah, hasil setelah dipindahkan ke dalam kolom timeline. Yang kedua yaitu bisa menambahkan audio atau musik. Sama seperti di awal, untuk mengimpor file video dengan pilih menu file import, lalu pilih file, lalu drag ke dalam kolom timeline video di sebelah pojok kanan bawah. Lalu bisa memotong video dan audio pada timeline. Untuk memotong pada tengah-tengah video atau audio dapat menggunakan fitur trim atau razor tools. Untuk memotong durasi, arahkan kursor ke ujung video atau audio sampai seperti tanda yang ada di dalam kolom berwarna merah. Drag saja sesuai keinginan.
Selanjutnya yaitu membuat tulisan atau titel. Caranya yaitu pilih file, lalu new, lalu legasi title. Selanjutnya akan dilanjut oleh Saudara Muhammad Johan Pahlawan. Baik, terima kasih kepada Saudara Sahril. Berikut adalah membuat tulisan atau title. Yang pertama yaitu isi nama sesuai dengan project. Next. Nextnya yaitu membuat title atau tulisan. Yaitu kita di sini bisa menyeting videonya, widthnya 1900 Tes. 1080. Dan di sini kita bisa mengisi nama yang ingin kita isi sesuai project yang kita inginkan. Berikutnya. Ya, baik teman-teman, seperti ada kesalahan teknis dari Saudara Johan, suaranya tidak terdengar pada ini ya, pada presentasi ya. Baik, akan saya lanjutkan aja kalau kayak gitu. Ya, jadi yang selanjutnya adalah membuat tulisan atau titel. Nah, buat menambahkan tulisan atau titel pada video yang teman-teman sedang edit, bisa menggunakan tadi ya, yang pertama adalah dengan menu file di pojok kiri atas, terus pilih new, terus pilih legasi title. Nah, selanjutnya tinggal pilih aja contoh nih, namanya bisa diisi dengan nama sesuai dengan projectnya teman-teman. Kalau misalnya lagi buat tugas buat anak-anak TI atau anak-anak S ini yang lagi pada ngoding, biasanya diisi misalnya anak-anak SI tugas pembuatan web ya, biasanya begitu, atau database seperti itu namanya, bisa disesuai dengan projectnya teman-teman. Lalu setelah di sana kita akan setelah klik OK di sini, lalu akan muncul submenu lagi, lalu masukkan tulisan yang atau titel yang akan teman-teman buat. Misalnya ini saya buat contoh video perkenalan aplikasi. Nah, untuk tata letaknya sendiri teman-teman bisa custom, bisa di atas, di tengah, atau di bawah, sama sesuai dengan jenis gaya, font, sama warna yang teman-teman akan pakai ya, buat menambah tulisan pada video yang teman-teman sedang buat. Jadi teman-teman bisa ngasihnya tadi itu di awal sebagai judul, atau nanti sebagai subtitlenya di bawahnya, nanti teman-teman bisa juga edit di sana, tergantung kebutuhan sama situasi dan kondisi video yang bakal teman-teman edit. Terus, nah selanjutnya di sini akan dijelaskan bagaimana membuat efek. Nah, efek ini sebenarnya sama kayak di Lightroom ya, jadi ada preset-preset tertentu yang udah ada di aplikasi. Jadi teman-teman tinggal pilih aja preset-preset mana yang bakal teman-teman pakai. Nah, yang udah tersedia banyak yang udah bawaan dari si Adobe Premiere, dari preset buat video, buat audio, terus ada audio effect juga, ada audio transition, ada video transition, ada video effect. Nah, di situ udah ada preset-presetnya. Tinggal teman-teman pilih aja nih mau pakai yang mana. Contohnya audio effect ada misalnya teman-teman mau pakai suaranya pakai suara robot. Nah, bisa pilih di situ nanti di kolom audio effect ini. Nah, terus audio transitionnya mau terus ini kayak di misalnya kayak di XX1 gitu kan, kayak ada video yang
biasanya masuk dari kiri keluar dari kanan tuh. Kalau teman-teman suka enggak kalau nonton bioskop, biasanya di awal yang Dolby Sound itu dia pakai audio transition, masuk suara dari kanan terus keluarnya dari kiri kalau teman-teman enggak. Nah, setelah itu video efeknya, nah teman-teman kalau misalnya video efek itu sama kayak apa? Contohnya itu filmnya Dilan. Nah, dia kan ngambil efek presetnya kan tahun 90-an ya, yaitu oldies kan. Nah, di situ juga ada tuh, udah tersedia tuh. Nanti teman-teman tinggal pilih aja mau videonya mau oldies atau lebih modern atau bagaimana, nanti teman-teman tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan dan seleranya teman-teman. Ya kan, lalu selanjutnya transition, di situ sama seperti biasa sebenarnya. Kalau transition ya buat hubungan aja sih, buat jembatan video 1 ke video 2, atau teman-teman bikin jeda buat part 1 sama part 2-nya. Nanti teman-teman tinggal pilih aja transisinya mau gimana, entah itu zoom in, zoom out, atau swipe up atau swipe out ke bawah gitu. Teman-teman tinggal pilih aja sih, sebenarnya banyak di situ. Jadi nggak cuma sebatas buat nambahin audio, terus nambahin video, audio, musik gitu-gitu, enggak sih. Oke teman-teman, sudah masuk sesi Q&A. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, teman-teman jangan lupa diisi teman-teman. Muhammad Alvin barangkali mau nanya. Jangan malu-malu teman-teman. Oke, kalau teman-teman nggak ada yang bertanya, mungkin kira-kira ada yang tahu nggak nih, selain aplikasi Adobe Premiere, aplikasi apa lagi yang kira-kira pernah teman-teman pakai buat ngedit video? Ayo, yang berani jawab bakal ada hadiahnya nih. Nggak usah buka kamera, buka mic-nya aja. Ada yang mau buka suara nih? Lumayan loh hadiahnya loh. Ya, saya Muhammad Alvin. Oke. Saya pengen ini nih nanya lagi ngejawab. Kalau KineMaster itu termasuk juga nggak ya? KineMaster termasuk juga. Ya, bisa juga itu buat ngedit-ngedit kan? Ya, cuman kalau KineMaster dia kebanyakan nggak terlalu sering dipakai sih kalau di kalau sama yang profesional ya. Kebanyakan profesional pakainya dia Adobe Premiere atau After Effects biasanya. Oh iya. Tapi itu juga salah satu aplikasi edit video yang emang banyak digunain sih sama teman-teman di ininya sih, sama teman-teman di luar. Jadi sebenarnya ini sesuai dengan ini aja sih, sesuai dengan kebutuhan aja ya. Kalau biasanya kalau udah di dunia kerja, kebanyakan teman-teman itu seperti saya sendiri, kalau ngedit video biasanya ya Adobe Premiere atau pakai After Effects. Jadi
kelihatan lebih profesional, apalagi di After Effects ini, apalagi Adobe Premiere ini sebenarnya dipakai juga nih sama pembuatan film apa? Dilan. Di sini enggak? Pembuatan film bukan Dilan. Pembuatan film apa Superman, terus Tonight Show yang di Net TV itu dia ngedit videonya pakai pakai Adobe Premiere. Ya, jadi teman-teman nanti nih entah yang jurusan SI atau apapun, atau bahkan ini ada yang anak farmasi juga masuk kan. Jadi apalagi anak farmasi ini sering bikin video tentang praktek. Jadi kan karena lagi pandemi, jadi prakteknya di rumah terus dibikin video gitu kan. Nah, makanya ini saya ajak sosialisasi buat biar lebih tahu gimana caranya ngedit video. Nah, jadi seperti itu, banyak aplikasi selain Adobe Premiere yang emang bakal teman-teman gunain untuk ngedit video, tergantung selera teman-teman masing-masing. Nah, sedikit menjelaskan lagi tadi terkait dengan memotong video ini. Sebenarnya untuk memotong video ini teman-teman bisa dari tengah atau dikurangi durasinya ya. Tinggal gimana sesuai kebutuhan selera teman-teman yang emang nantinya bakal teman-teman pakai. Kalaupun nanti teman-teman punya, misalnya ini kan cuma satu file video ya yang dijelaskan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya beberapa file, misalnya 2, 3 atau sampai 10 file video dan mau digabungkan dengan satu sound, ini yang hijau ini soundnya. Nah, jadi teman-teman tinggal sound ditaruh di paling bawah. Ini kan ada kayak layer, kalau teman-teman main Photoshop tuh nih, itu sebenarnya layer ya. Layer 1, layer 2, layer 3. Nah, di mana layer yang paling bawah ya, pokoknya ada layernya. Nah, jadi teman-teman tinggal sesuaiin aja untuk audionya di bagian layer paling bawah, jadi nanti masuk ke semua video-video yang ada di atas. Nah, terus untuk ngegabunginnya nanti tinggal di unlink aja, tinggal klik kanan terus unlink, seperti itu sih. Baik teman-teman, ada yang ingin ditanyakan kembali biar enak tektokan? Iya, saya mau telepon, saya pengen nanya lagi nih Bang, boleh nggak? Boleh. Boleh, oke. Kalau di apa sih namanya, di aplikasi ini, dia bisa buat animasi nggak ya? Buat animasi apa nih contohnya nih? Kayak ini ya, kayak apa, kayak siapa sih namanya yang di IG itu, lupa. Kartun gitu ya, animasi kartun maksudnya? Iya, kayak semacam gitu dah pokoknya dah. Nah, kalau Adobe Premiere sendiri sebenarnya kalau dari sisi pembuatan si aktor animasinya nggak bisa ya. Cuman kalau buat ngedit videonya bisa nih, misalnya Mas Alvin ya, misalnya Mas Alvin udah bikin animasi ya kan, aktor animasinya misalnya kayak aktor animasinya si ini siapa, Tahilalat ya kan. Nah, kayak gitu kan maksudnya kan Mas. Nah, misalnya aktor animasi Thailand, nah mungkin Mas Alvin bisa pakai aplikasi lain buat bikin aktornya, terus nanti setelah jadi mungkin bisa per partnya atau per scene-nya. Nah, untuk per scene-nya nanti Mas Alvin bisa bisa masukin di Adobe Premiere ini. Jadi per scene itu kan ada tuh, kalau misalnya animasi kan dia pasti kan per scene tuh untuk jalan kaki aja bisa bisa berapa scene kan nantinya kan. Nanti Mas Alvin bisa masukin di sana, bisa nambahin juga audionya, ditambahin audionya, terus ditambahin efek-efeknya tuh bisa tuh di Adobe Premiere. Jadi untuk buat aktor animasinya sendiri belum bisa. Nanti Mas Alvin bisa pakai Adobe saya lupa, Adobe Animate ya. Nah ya, Adobe Animate nih ada nih. Jadi Adobe Animate ini sama satu perusahaan Adobe. Iya. Adobe Premiere. Jadi Mas Alvin bisa bikin di sana, lalu nanti impor aja file videonya ke Adobe Premiere. Di sana sendiri juga bisa sih, cuman tergantung seleranya Mas Alvin aja mau ditaruh di mana. Terus tinggal tambahin aja VO-nya, voice over buat yang ngisi materinya itu, buat yang ngisi animasinya. Ya siapa gitu, atau mau Sahril juga nggak apa-apa sih. Iya, Sahril yang ini.
Ya udah, waktunya. ada lagi kira-kira terjawab nggak Mas Alvin? Ya, terima kasih. Mantap pokoknya jawabannya. Oke, mantap. Lanjut yang lain mungkin. Siapa nih? Ada yang mau nanya lagi nggak? Tapi makul. Atau Budi, Mas Budi? Mas Raffi Maulana gimana? Enggak dulu. Enggak dulu. Enggak dulu. Oh lagi Lagi ya? ya. Apa gimana? Ada yang belum jelas belum untuk materinya? Kalau ada yang belum jelas bisa langsung ditanyakan aja. Jadi nanti bisa langsung saya jelaskan. Kita demo dulu kali ya. Saya buka aplikasinya ya. Buat Boleh, teman-teman boleh, siapa boleh. tahu kalau dari deck materi kan kurang jelas. Iya, boleh, boleh. Saya stop screen dulu. Nah, jadi teman-teman pertama kita buka dulu Adobe Premiere-nya. Nah, kan udah kelihatan belum ya? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan ya? Desktopnya kelihatan ya? Ya, kelihatan. Sebentar, ada sedikit lama. Nah, jadi teman-teman tampilan awalnya itu nanti bakal seperti ini setelah ngebuka Adobe Premiere-nya. Nah, teman-teman bisa pilih untuk new project atau open project, nah atau new team project, terserah tergantung teman-teman pakainya mau yang mana. Ini yang kemarin saya bikin buat materi yang sekarang sedang dipaparkan. Pertama kita pilih aja new project ya kalau kayak gitu ya. Nah, di sini tulis aja nih projectnya, terserah teman-teman, misalnya tugas pembuatan, kalau teman-teman SI yang sekarang sedang hadir, tugas pembuatan web. Nah, jadi tinggal di OK aja. Oh, udah ada. Ternyata udah ada, saya udah bikin. Bentar. Ah, ini dia. Nah, jadi teman-teman di sini ada 4 kolom. Nah, yang di sini itu untuk yang di sebelah pojok kiri bawah itu untuk apa? Kolom import medianya. Jadi media teman-teman video, audio atau foto sekalipun yang teman-teman mau masukin ke dalam satu video, teman-teman bisa taruh di sebelah kiri pojok kiri bawah. Nah, ini timelinenya untuk ngatur editing, bagian editingnya apa? Editing teman-teman yang bakal nanti teman-teman lakuin di sini ada apa? Nge-track, select atau nge-trim, potong dan segala macam ada di sini. Lalu di sebelah pojok kanan atas ini sebenarnya ada jadi dia buat review hasil videonya yang ada di timeline. Nah, oke, kalau kayak gitu kita impor aja filenya. Pertama kita file, terus kita ke impor. Nah, kita cari nih apa file video yang nantinya bakal kita pakai ya kan. Di sini ini saya udah nyiapin video video contoh, kita open aja. Nah, dia bakal muncul di sini. Nah, setelah muncul di sebelah pojok kiri bawah, teman-teman bisa langsung ngedrag aja ke sebelah kanan, yaitu ke bagian timeline. Nah, nanti dia akan muncul di pojok kanan juga untuk reviewnya. Jadi teman-teman bisa reviewnya terserah mau dari mana dan segala macam. Nanti teman-teman tinggal pilih aja sesuai selera. Lalu kita masukin juga file audionya. Nah, ini juga saya udah nyiapin yang free royalty, jadi sehingga nggak kena copyright. Nanti kalau misalnya mau dimasukin ke YouTube kan biasanya dosen juga naruh tugas, taruh di YouTube dong, kasih linknya, taruh Google Drive ya kan. Nah, nanti teman-teman bisa aman lah jadinya nanti videonya. Jadi walaupun gitu kita juga tetap apa mempertimbangkan hak cipta orang lain. Oke. Nah, kok baik lagi ke sini. Nah, selanjutnya ini udah, terus gimana sih misalnya ini videonya kepanjangan gitu kan, terus gimana sih cara motongnya. Nah,
teman-teman kursornya tinggal arahin aja ke videonya. Nah, nanti setelah muncul ini merah, tanda merah seperti ini, teman-teman bisa tinggal teman-teman kecilkan aja atau kurangi file video tersebut di timeline. Jadi tinggal digeser aja. Nah, dia akan berkurang sendiri. Kalau mau dibalikan bisa di Ctrl Z di undo atau mau ditarik kembali juga boleh. Untuk file videonya juga sebenarnya sama. Teman-teman tinggal tarik aja. Nah, teman-teman tinggal tarik aja ke sebelah kiri. Nanti dia bakal berkurang sendiri seperti itu. Nah, terus selanjutnya gimana sih cara menambahkan titel atau mau pakai judul ini dong gitu kan? Tinggal seperti tadi aja, kita ke new, terus kita ke legacy, kita ke new, terus kita ke legacy title. Nah, di sini pilih titelnya apa misalnya. Ini sebenarnya buat naming titelnya aja ya, bukan buat naming di dalam videonya. Jadi biasanya dia format defaultnya itu titel 01, nanti kalau ada beberapa titel atau tulisan jadi bisa nyampe 3, 4, 10 seperti itu. Ini cuma namingnya aja buat di file timeline-nya, bukan di file dalam videonya. Jadi nggak apa-apa, titel 1 aja. Nah, setelah itu bakal muncul lagi subnya nih. Ya kan, setelah subnya muncul tinggal teman-teman klik aja. Ini kan ada nih, ini bisa pilih kursor atau type-nya, tipenya, tinggal diklik aja seperti ini misalnya. Tugas PWeb, tugas pemrograman. Nah, teman-teman tinggal di drag aja, atau teman-teman mau ngedit dari sini untuk mengganti warnanya bisa dari sini. Terserah mau pakai hitam atau mau pakai merah, dan ini juga ada jenis warnanya mau kayak gimana ya kan, mau pakai gradasi kah atau gimana kah, linear gradasi, radiasi, 4 color gradasi dan segala macam. Teman-teman tinggal pilih aja ini ketebalannya, terus sama teman-teman tinggal kalau mau pilih stylenya teman-teman bisa di sini, mau bagaimana, mau miring kah, mau tebal atau bagaimana, teman-teman tinggal pilih aja. Untuk positioningnya teman-teman bisa pilih ini mau di center atau ini kan center kiri kanan ya, terus biar ke tengah gimana, klik kanannya. Nah, dia jadi center kiri kanan atas bawah. Terus fontnya mau diganti ya tinggal diganti, mau terserah teman-teman mau pakai font apa, misalnya pakai ini Broadway, atau teman-teman mau pakai Gothic nih kan, atau mau pakai yang mana terserah teman-teman, selera teman-teman. Yang keren yang kayak metal gitu ya, kalau sesuai dengan video nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman kalau buat tugas jangan. Nah, tinggal pakai Rockwell gitu kan misalnya. Tuh suaranya mau hitam ganti, ya udah ganti hitam lagi. Nah, nah ini mau di bold atau mau di bold italic miring atau cuma miring aja terserah teman-teman. Untuk posisinya sendiri nggak harus tengah, misalnya motor saya taruh bawah, nanti kan mau jadi subtitle, nanti nggak taruh di bawah. Terus motor di atas buat judul videonya dan segala macam udah. Nah, setelah jadi seperti ini teman-teman tinggal tinggal di close aja. Dia bakal muncul di medianya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal drag lagi aja di sini. Nah, dia langsung ada. Terus kalau kita dibahas tuh. Kalau kita play langsung Dibahas. Kling tadi. Untuk panjangnya sendiri teman-teman bisa sesuaiin mau sampai mana titelnya dan segala macam. Lalu seleranya teman-teman aja sih kalau kayak gitu. Ya, mungkin cukup sekian aja saya gambarin di aplikasinya. Nanti teman-teman bisa explore sendiri atau ada yang mau ditanyakan kembali, monggo dipersilakan teman-teman untuk bertanya.
Oke teman-teman, udah pada ngisi daftar absensi belum ya? Atau tadi ada yang bilang nggak bisa ngisi daftar absensi? Sebentar saya cek dulu ya. Kenapa nggak bisa ngisi? Oh oke, sebentar masih di close soalnya. Ya, teman-teman bisa ngisi link absensi pada link yang tersedia pada kolom chat. Nanti setelah itu, kalau ada yang ingin tanyakan kembali, monggo ditanyakan. Kalau tidak ada, mungkin bisa saya tutup. Baik teman-teman, terima kasih buat waktunya. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat, bisa teman-teman gunakan dengan baik di kampus atau nanti setelah di dunia kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Semangat puasanya, ibadahnya semuanya ya. Amin. Saril jangan ketawa mulu ente. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.